Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan sedikit menjelaskan tentang kekuatan dan keterbatasan personal dan profesional dalam bimbingan konseling. Materi ini disampaikan untuk memenuhi tugas UAS mata kuliah Kode Etik, dosen pengampu Pak Puji Maulana, Magister Pendidikan. Kita langsung saja. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang kekuatan konselor sebagai personal dan profesional. Ada beberapa kelebihan yang harus ada pada konselor. Di antaranya ialah, yang pertama, sebagai mediator bagi konseli dalam menyelesaikan masalah. Konselor berusaha membantu konseli dalam mencapai tujuan-tujuan yang menyediakan dirinya untuk dapat membantu konseli dalam memecahkan masalah yang dihadapi. Selanjutnya, sebagai penunjuk dalam pemecahan masalah konseli. Konselor mau menyarankan pandangan alternatif dan menyediakan arahan kepada konseli untuk memecahkan masalah yang mereka hadapi. Untuk yang ketiga, keberanian untuk tidak sempurna. Maksudnya di sini ialah seorang konselor berani menghadapi masalah dengan mata terbuka. Konselor akan berani menampilkan dirinya tanpa harus merubah menjadi orang lain. Karena seorang konselor harus tahu bahwa itulah dirinya. Untuk selanjutnya, sebagai pribadi yang menarik. Dengan kemenarikannya, daya tarik yang dimiliki justru akan mengundang konseli atau orang yang dilayani terasa diundang untuk meminta layanan. Yang kelima, menjaga rahasia. Ini adalah syarat utama dalam proses konseling. Konselor mampu menjaga rahasia konseling. Yang keenam, kemampuan mengungkapkan berbagai masalah konseli. Konselor yang intelijen dapat mengungkapkan dan melahirkan banyak respon dari berbagai macam ragam situasi dan persoalan. Yang ketujuh, mampu melihat permasalahan dari berbagai aspek. Konselor yang profesional mampu bertindak dari berbagai sudut pandang, memecahkan masalah konseli, bisa melakukan dari berbagai teori, pendekatan, keterampilan, dan teknik-teknik konseling. Untuk yang selanjutnya, mampu berkomunikasi dengan konseli yang berbeda budaya. Yang selanjutnya atau yang ke-9 ialah pemahaman diri dan teori yang digunakan. Untuk yang terakhir atau yang nomor 10 ialah memiliki rasa kepedulian. Konselor hendaknya peduli dengan apa yang terjadi pada konseli. Perubahan-perubahan yang terjadi, baik ekspresi atau gerak, menandakan ada hal-hal yang perlu diperhatikan oleh konselor. Di samping kelebihan yang dimiliki oleh konselor, tentulah mempunyai kekurangan atau keterbatasan konselor. Apa sajakah itu? Nah, yang pertama ialah keterbatasan dalam menyelesaikan masalah konseli. Tentunya sebagai konselor juga memiliki keterbatasan dalam menyelesaikan masalah. Ini disebabkan karena masalah yang dihadapi oleh konseli terlalu berat untuk ditangani oleh konselor. Yang kedua, keterbatasan dalam memahami individu lainnya. Karena keberagaman karakteristik konseli, hal itu mungkin juga analisis pribadi konseli tidak sesuai teori yang digunakan oleh konselor. Yang ketiga, keterbatasan dalam membentengi diri dari permasalahan yang dihadapi oleh konseli. Sebagai seorang konselor, kadang-kadang ikut larut dalam masalah yang dihadapi konseli. Seperti misalnya, dia merasakan kesedihan yang berlarut-larut karena konseli menghadapi masalah yang cukup berat. Dan untuk selanjutnya, yang keempat, egoisme konselor. Konselor berusaha memaksakan tujuan-tujuannya sendiri, mengikuti agendanya sendiri, dan tidak memperhatikan konseli. Selanjutnya, berpegang pada satu cara respon. Dalam hal ini, konselor menyelesaikan masalah dengan cara yang sama antara konseling yang satu dengan konseling yang lain. Walaupun konselor sudah menyadari adanya perbedaan karakteristik antara individu satu dengan yang lainnya. Yang keenam, hanya berfungsi pada satu kerangka budaya saja. Dalam proses konseling, biasanya konselor memasukkan budayanya sendiri untuk memecahkan masalah konseli yang memiliki kebudayaan yang berbeda dengan konselor.
Untuk selanjutnya, konselor yang individual, artinya konselor bertindak tanpa mengenali keterbatasan sendiri dan bekerja tanpa supervisi, tidak mau bertukar pikiran dalam kegiatan profesional dengan orang lain. Untuk yang kesembilan, atau selanjutnya, konselor yang kurang efektif dan efisien, memusatkan perhatiannya dengan sungguh-sungguh pada hal-hal kecil yang tidak relevan bagi masalah konseli, sehingga waktu yang digunakan tidak efisien dan tidak efektif. Dan yang selanjutnya ialah tidak berpikir alternatif secara membabi buta atau dipukul rata, memakai satu jenis atau satu bidang teori saja yang digunakan pada konseling. Selanjutnya, selain memahami kekuatan atau keterbatasan, konselor juga harus memahami sifat atau sikap apa saja yang harus dilakukan pada saat proses konseling berlangsung. Yaitu, yang pertama, tingkah laku yang etis. Sikap dasar seorang konselor harus mengundang ciri etis, karena konselor harus membantu manusia sebagai pribadi dan memberikan informasi pribadi yang bersifat sangat rahasia. Konselor harus dapat merahasiakan kehidupan pribadi konseli dan memiliki tanggung jawab moral untuk membantu memecahkan kesukaran konseli. Yang kedua ialah kemampuan intelektual. Konselor yang baik harus memiliki kemampuan intelektual untuk memahami seluruh tingkah laku manusia dan masalahnya, serta dapat memadukan kejadian-kejadian sekarang dengan pengalaman-pengalamannya dan latihan-latihannya sebagai konselor di masa lampau. Selanjutnya ialah keluasan. Hubungan dalam konseling yang bersifat pribadi mempunyai ciri yang supel dan terbuka. Konselor diharapkan tidak bersifat kaku dengan langkah-langkah tertentu dan sistem tertentu. Yang keempat, sikap penerimaan. Seorang konseli diterima oleh konselor sebagai pribadi dengan segala harapan, ketakutan, keputusasaan, dan kebimbangannya. Konseli datang pada konselor untuk meminta pertolongan agar masalah serta kesukarannya pribadi bisa dimengerti. Selanjutnya ialah pemahaman. Seorang konselor harus dapat menangkap arti dari ekspresi konseli. Pemahaman adalah menangkap dengan jelas dan lengkap maksud yang sebenarnya yang dinyatakan oleh konseli, dan di pihak lain konseli dapat merasakan bahwa ia dimengerti oleh konselor. Untuk yang keenam, peka terhadap rahasia pribadi. Dalam segala hal konselor harus dapat menunjukkan sikap jujur dan wajar, sehingga dapat dipercaya oleh konseli dan konseli berani membuka diri terhadap konselornya. Yang terakhir ialah komunikasi. Komunikasi merupakan kecakapan dasar yang harus dimiliki oleh setiap konselor. Dalam komunikasi konselor dapat mengekspresikan kembali pernyataan-pernyataan konseli secara tepat, menjawab atau memantulkan kembali pernyataan konseli dapat dalam bentuk perasaan dan kata-kata serta tingkah laku konselor. Mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya apabila ada kesalahan dari kami, mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.